wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Sapitri dengan NIM 2072400228. Saya dari jurusan Tadris Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat adalah golongan senyawa organik polihidroksialdehid atau polyhydrix keton atau senyawa lainnya. Apabila dihidrolisa terdapat menghasilkan kedua senyawa tersebut. Karbohidrat berasal dari dua kata. Yang pertama karbon yang artinya adalah C dan hidrat adalah H2O. Bagaimana struktur umum molekul karbohidrat? Molekul karbohidrat selalu mempunyai perbandingan antara hidrogen dan oksigen, sama dengan 2:1. Apakah semua senyawa dengan rumus CmH2ON termasuk karbohidrat? Rumus umum karbohidrat adalah CmH2ON, tetapi tidak semua senyawa yang mempunyai perbandingan H/O sama dengan 2:1 adalah senyawa karbohidrat. Contohnya adalah asam asetat, mempunyai rumus C2H4O2 bukan termasuk karbohidrat. Apa sih 3 golongan karbohidrat berdasarkan susunan molekulnya? Berdasarkan susunan molekulnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida atau oligosakarida, dan yang ketiga polisakarida. Apa yang dimaksud dengan monosakarida? Monosakarida adalah golongan senyawa karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Bagaimana pengelolaan monosakarida berdasarkan gugus fungsional dan atom C-nya? Berdasarkan gugus fungsionalnya, monosakarida dapat digolongkan menjadi 2 golongan, masing-masing adalah aldose dan katose. Berdasarkan jumlah atom C-nya, monosakarida dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Masing-masingnya adalah yang pertama adalah triose, mengandung 3 atom C, tetrose mengandung 4 atom C, pentose mengandung 5 atom C, dan heksose mengandung 6 atom C. Adapun secara skematis, pengelolaan senyawa karbohidrat seperti gambar skema berikut. Bagaimana karakteristik utama monosakarida? Monosakarida memiliki atom karbon 3-6. Setiap atom karbon memiliki gugus hidroksil, keton, atau aldehida. Apa yang membedakan gugus aldehida dan gugus keton dalam monosakarida? Setiap molekul monosakarida memiliki 1 gugus keton atau 1 gugus aldehida. Gugus aldehida pada umumnya berada di atom C pertama dan gugus atom berada di atom C kedua pada glukosa dan fruktosa. Apa yang membedakan aldosa dan ketosa berdasarkan gugus fungsinya? Aldosa memiliki gugus aldehida pada salah satu ujungnya, dan yang ketosa biasanya memiliki gugus keto pada atom C2. Apa yang dimaksud dengan koreksi Fischer? Notasi D dan L dilakukan karena adanya atom C dengan konfigurasi asimetri seperti pada gliseraldehida. Penampilan dalam bentuk gambar bagian bawah disebut koreksi Fischer. Yang selanjutnya adalah penamaan gula. Apa yang menentukan notasi D atau L pada gula yang memiliki lebih dari 1 atom C? Untuk gula dan atom C simetris tidak lebih dari 1, notasi atau L ditentukan oleh atom C. Asimetri terjauh dari gugus aldehida atau keto. Gula yang ditemui di alam adalah dalam bentuk isomer D. Yang selanjutnya adalah gula dalam bentuk D merupakan bayangan cermin dari gula dalam bentuk L. Kedua gula tersebut memiliki nama yang sama, misalnya D-glukosa dan L-glukosa. Stereoisomeres lainnya memiliki nama yang unik, misalnya glukosa, manosa, galaktosa, dan lain-lain. Jumlah stereoisomer adalah 2N, dengan N adalah jumlah pusat asimetrik.
Aldosa dengan 6C memiliki 4 pusat asimetrik, oleh karenanya memiliki 16 stereosomer, sama dengan 8 gula terbentuk D dan 8 gula berbentuk L. Bagaimana mekanisme pembentukan hemiasetal dari reaksi aldehida dengan alkohol? Aldehida dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal. Keton dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiketal. Bagaimana proses pembentukan cincin, piranosa, dan glukosa? Pentosa dan heksosa dapat membentuk struktur sklik melalui reaksi gugus keton atau aldehida dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjatuh. Glukosa membentuk hemiasetal intramolekular sebagai hasil reaksi aldehida dari C1 dan OH dari atom C5, dinamakan cincin piranosa. Bagaimana proses pembentukan cincin, piranosa, dan fruktosa? Fruktosa dapat membentuk cincin piranosa melalui reaksi antar gugus keto atom C2 dengan OH dari C6. Cincin piranosa melalui reaksi antara gugus keto atom C2 dengan OH dari C5. Apa yang dimaksud dengan onomer? Pembentukan cincin skillik glukosa dapat menghasilkan pusat asimetrik baru pada atom C1. Kedua stereosomer disebut anomer alfa dan beta. Reaksi Haworth menunjukkan bentuk cincin dari gula dengan perbedaan pada posisi OH di C1 anomerik. Alfa OH di bawah struktur cincin, beta OH di atas struktur cincin. Apa bentuk konfigurasi yang dapat dibentuk oleh gula piranosa karena ikatan karbon tetrahedral? Karena sifat ikatan karbon yang terbentuk tetrahedra, gula piranosa membentuk konfigurasi kursi atau perahu, tergantung dari gulanya. Bagaimana reaksi oksidasi D-glukosa menjadi asam D-glukonat? Reaksi gula aldehida. Gula yang dapat dioksidasi adalah senyawa reduksi gula yang demikian disebut sebagai gula reduksi. Senyawa yang sering digunakan sebagai froksidasi adalah ion Cu+2 yang berwarna biru cerah yang akan tereduksi menjadi ion Cu+ yang berwarna merah kusam. Hal ini menjadi dasar bagi pengujian Benenich yang digunakan untuk menentukan keberadaan glukosa dalam urin. Suatu pengujian bagi diagnosa diabetes. Yang selanjutnya adalah oksidasi gula aldehida. Apa reaksi oksidasi yang terjadi antara glukosa dan ion Cu++? Glukosa ditambah Cu++ menghasilkan panas dan AlKPH. Glukonic acid ditambah Cu2O sama dengan Cu2O ion insop PPT. Glukosa plus 2A glukosa oksidensi. Aslam glukonat sama ditambah H2O2 menghasilkan H2O2 yang diukur. Glukosa sama dengan ATP. Heksokinase. Glukosa 6P ditambah ADP menghasilkan G6 PN-nya diukur. Yang selanjutnya adalah turunan gula. Apa yang dimaksud dengan gula alkohol dan gula serta berikan contohnya. Gula alkohol tidak memiliki gugus aldehida atau keton, misalnya ribitol. Gugus asam, gugus aldehida pada atom C1 atau OH pada atom C6 dioksidasi membentuk asam karbosilat, misalnya asam glukonat, asam glukronat. Apa sih contoh gula amino? Gula amino, gugus amino menggantikan gugus hidroksil sebagai contoh glukosamina. Gugus amino dapat mengambil asetilasi seperti pada nasetiglukosamida.
Apa yang disebut dengan ikatan glikosida? Ikatan glikosida gugus hidroksil anometrik yang gugus hidroksil gula atau senyawa yang lain dapat membentuk ikatan yang disebut ikatan glikosida dengan membebaskan air. ROH ditambah HOR ke ROR plus H2O. Misalnya metanol bereaksi dengan gugus OH anometrik dari glukosa membentuk metil glukosida atau metil glukopiranosa. Yang selanjutnya adalah produk pati, misalnya amilosa adalah disakarida dengan ikatan alfa 14 glikosidik antara C1 C4HOH. Dari dua glukosa, ini adalah anomer C10 mengarah ke bawah. Selobiosa, produk pemecah sulosa, merupakan beta anomer yang setara. O pada titik C1 mengarah ke atas. Ikatan glikosidik beta 14 direpresentasikan sebagai pola zigzag. Namun satu glukosa sebenarnya terbalik relatif terhadap yang lain. Disakarida lainnya meliputi yang pertama sukrosa. Gula meja umum memiliki ikatan glikosidik yang menghubungkan hidroksil anomerik glukosa dan fruktosa. Karena konfigurasi pada C anomerik, glukosa adalah A. O mengarah ke bawah dari cincin, maka hubungannya adalah A1/2. Namun langkah sukrosa adalah XD glukopiranosil 12 beta D-fruktopiranosa. Laktosa adalah gula susu terdiri dari galaktosa dan glukosa dengan ikatan beta 14 dari gugus OH anomerik galaktosa. Nama lengkapnya adalah beta D-galaktopiranosil 14 alfa D-glukopiranosa. Yang selanjutnya adalah polisakarida. Tumbuhan menyimpan glukosa sebagai amilosa atau amilopektin. Polimer glukosa yang secara kolektif disebut pati. Penyimpanan glukosa dalam bentuk polimer meminimalkan efek osmotik. Amilosa adalah polimer glukosa dengan ikatan alfa 14. Amilosa mengadopsi konformasi helix. Ujung polisakarida dengan C1N2 anomerik yang terlibat dalam ikatan glikosidik disebut ujung pereduksi. Yang selanjutnya adalah amilopektin. Amilopektin adalah polimer glukosa yang sebagian besar terdiri dari ikatan alfa 14, tetapi juga memiliki cabang yang dibentuk oleh ikatan alfa 16. Cabang-cabangnya umumnya lebih panjang daripada yang ditunjukkan di atas. Cabang-cabang tersebut menghasilkan struktur yang kompak dan menyediakan beberapa ujung rantai tempat pembelahan enzimatik yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah glikogen. Glikogen polimer menyimpan glukosa pada hewan, memiliki struktur yang mirip dengan amilopektin. Namun glikogen memiliki lebih banyak cabang 1/6. Struktur yang sangat bercabang memungkinkan pelepasan glukosa yang cepat dari simpanan glikogen, misalnya di otot selama berolahraga. Kemampuan untuk membolilisasi glukosa dengan cepat lebih 28 lebih penting bagi hewan daripada bagi tumbuhan. Yang selanjutnya adalah selulosa. Selulosa salah satu komponen utama dinding sel tumbuhan, terdiri dari rantai glukosa linear panjang dengan ikatan beta 14. Setiap glukosa lainnya dibalik karena adanya ikatan beta. Hal ini mendorong ikatan H intra dan rantai dan antara rantai dan interaksi van der Waals yang menyebabkan rantai selulosa menjadi lurus dan kaku dan tersusun dengan susunan kristal dalam ikatan tebal yang disebut dengan mikrofibril. Selanjutnya adalah tabel beberapa uji karbohidrat. Apa hasil uji Molex pada glukosa?
Hasil Molex pada glukosa yaitu adalah positif, positif, positif. Semuanya menjadi positif. Yang selanjutnya adalah reaksi uji karbohidrat. Yang pertama, tes Mole's test. Berdasarkan pada pembentukan kultural atau turunannya disebabkan daya dehidrasi asam pekat terhadap karbohidrat. Dengan anetol, kultural akan membentuk suatu senyawa yang berwarna ungu. Yang kedua adalah bagaimana reaksi pembentukan osazon. Pembentukan osazon, suatu aldosa atau ketosa akan bereaksi dengan vehidrasin pembentuk vehidrazon ke kristal. Yang ketiga adalah tes Benenich. Larutan tembaga alkalis akan direduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas ke CuO2 2O. Endapan merah bata. Yang keempat adalah modifikasi tes Barford. Tes ini ditunjukkan untuk membedakan monosakarida dari sakarida. Perbedaan dengan tes Benenich ialah bahwa ada percobaan ini, reduksi terjadi dalam suasana asam. Reaksi terdiri dari larutan kupiasetat yang ditambah dengan asam laknam. Yang selanjutnya adalah tes Seliwanov. Pada umumnya, reaksi ini spesifik untuk katosa. Dasarnya ialah membentukan 4 hidroksine fultural yang bereaksi dengan resosinol 1,3 dihidroksi benzet, membentuk suatu senyawa yang berwarna merah. Yang keenam adalah tes Tauber terhadap ventosa. Reaksi terdiri atas larutan benzin 2% dalam asam asetat glasial ke warna merah ceri. Yang ketujuh adalah reaksi Torrance. Reaksi ini untuk pentosa yang membedakan dari hektosa. Yang kedelapan ada peragiat. Hidrolila ada dengan menggunakan ragi atau enzim yang cocok ke alkohol ditambah dengan CO2. Yang selanjutnya adalah tes asam musat. Dari semua karbohidrat hanya galaktosa dan laktosa yang pada oksidasi dengan asam nitrat, menghasilkan asam yang tidak dapat larut. Apa warna yang terbentuk saat larutan iodium ditambahkan pada pati? Hidrasi sukrola dengan HC1 monosakarida ke tes Benenich dan lain-lain. Yang terakhir adalah tes selodium metoda. Letakkan sejumlah kecil pati pada suatu piring reaksi, tambahkan setetes larutan iodium encer. Perhatikan warna biru yang terbentuk. Selanjutnya lakukan juga percobaan ini terhadap dextrin, glikogen, gumi arabicum, inilun, dan agar-agar. Baik, segitu saja penjelasan saya mengenai karbohidrat. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.